Perkenalkan diri, nama saya Zakwan Nabahan, NIM 122370180. Di sini saya akan melanjutkan hasil dari laporan kami. Di part kedua ini, saya akan menjelaskan apa itu payback period. Payback period adalah metode untuk menghitung waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal atau investasi yang telah dikeluarkan. Payback period membantu menentukan berapa lama suatu investasi mencapai balik modal. Suatu investasi dengan payback period yang lebih pendek lebih menarik bagi para investor, sementara payback period yang panjang cenderung kurang diminati oleh para investor. Keunggulan metode payback period yaitu mudah dalam penggunaan dan perhitungannya. Selain itu, payback period berfungsi sebagai indikator untuk memprediksi ketidakpastian di waktu yang akan datang. Investasi dengan payback period yang lebih cepat cenderung memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan investasi yang membutuhkan payback period yang lebih lama. Namun, payback period memiliki kelemahan, di antaranya yaitu tidak mempertimbangkan nilai uang seiring waktu, serta mengabaikan arus kas yang terjadi setelah periode pemulihan tercapai. Selanjutnya yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan menggambarkan kinerja dari perusahaan. Dibutuhkan suatu laporan keuangan. Laporan keuangan atau financial statement adalah suatu dokumen yang penting yang berisikan tentang catatan laporan keuangan perusahaan, yang nantinya akan dijadikan gambaran untuk situasi kinerja dari perusahaan. Laporan keuangan akan memberikan perusahaan gambaran tentang jumlah dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan. Dalam laporan perusahaan biasanya memiliki 3 jenis laporan keuangan. Yang pertama yaitu laporan tersebut adalah laporan laba rugi, kemudian laporan neraca, dan laporan arus kas. Laporan ini akan menjelaskan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Laporan keuangan terdiri dari 4 jenis laporan utama, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Setiap laporan ini memberikan informasi yang berbeda namun saling terkait, yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan ekonomi baik oleh manajemen perusahaan, investor, maupun pihak eksternal lainnya. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi, di mana suatu perusahaan kemungkinan memiliki laba ruginya, yaitu atau income statement. Laporan ini akan menjelaskan dan menunjukkan semua penghasilan yang telah didapatkan oleh perusahaan dan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini akan membantu perusahaan untuk menganalisis tingkat risiko yang akan dialami oleh perusahaan dalam berinvestasi, penurunan dan kenaikan produk yang dijual, pendapatan kotor dan bersih, dan pengeluaran selama jangka waktu yang telah ditentukan. Menghitung penghasilan yang diperoleh oleh perusahaan dikurangi biaya yang dikeluarkan selama jangka waktu tertentu akan menjadi isi dari laporan laba rugi dan dari perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah laporan arus kas. Laporan arus kas akan menggambarkan aliran pergerakan dari uang kas yang diterima dan dikeluarkan dari suatu perusahaan. Biaya dari aktivitas perusahaan yang berupa biaya operasional, membayar utang, biaya investasi, nantinya akan dicatat dan dilaporkan ke dalam laporan arus kas. Biaya operasional dapat mencakup seperti pendapatan dan pengeluaran utama perusahaan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan di part kedua ini. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.